Selamat siang semua, perkenalkan nama saya Hudi Sidagal, NIM 23826 dari kelas Tibet. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan pegan saya yang berjudul pembuatan absorben dari kombinasi kulit bambu dan kulit salak untuk mengabsorpsi pada limbah cair batik. Oke, selanjutnya itu ada produk atau mesinnya. Itu yang pertama itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir itu metode penelitiannya. Selanjutnya itu untuk yang pertama itu latar belakang. Yang pertama itu pewarna. Pewarna adalah organik aromatik dengan struktur yang kompleks yang larut dalam air. Pewarna itu sangat banyak digunakan seperti pada industri pakaian, makanan, dan sebagainya. Pewarna itu banyak dalam air ya teman-teman, sehingga ketika nanti itu dibuang itu akan merusak lingkungan, dan bahkan jika mengenai pada tubuh area-area sensitif manusia itu dapat merusak, menyebabkan penyakit lah. Yang kedua itu ada absorpsi. Absorpsi itu adalah proses penyerapan bahan padat dari benda cair gitu. Yang selanjutnya itu ada arang aktif. Arang aktif itu adalah karbon yang dihasilkan dari proses pemanasan dengan suhu tinggi, yang mana arang aktif ini dihasilkan dari bahan-bahan biomasa. Arang aktif ini dihasilkan dari seperti proses karbonisasi, pembakaran, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu kulit salak. Kulit salak ini merupakan salah satu contoh biomasa, yang mana ini sangat banyak dibuang oleh masyarakat dan tidak dimanfaatkan seperti itu, sehingga bisa digunakan sebagai bahan baku absorben yang mana kandungan selulosa dari kulit salak itu sendiri itu sekitar 25,84%. Selanjutnya itu daun bambu, sama seperti kulit salak, banyak dibuang, dan daun bambu ini merupakan penghasil kandungan silika terbesar setelah sekam padi. Selanjutnya itu ada limbah cair batik, yang mana limbah cair batik ini setelah digunakan itu tidak dimanfaatkan lagi, sehingga banyak dibuang oleh masyarakat seperti itu. Adapun rumusan masalah pada penelitian itu yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh rasio antara kulit salak dan daun bambu terhadap kualitas absorben. Yang kedua itu pengaruh konsentrasi aktivator KOH pada kualitas absorben. Dan yang ketiga itu berapa efisiensi dan kapasitas absorben pada proses absorpsi pada limbah cair batik. Selanjutnya itu adapun tujuan dan manfaat dari penelitian itu. Yang pertama itu tujuannya untuk memanfaatkan limbah kulit salak dan daun bambu untuk pembuatan arang aktif agar tidak merusak lingkungan. Yang kedua itu untuk mengetahui daya serap absorpsi dari arang aktif pada limbah cair batik. Adapun manfaatnya itu dari riset ini diharapkan memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah kulit salak dan daun bambu, serta daya serap absorben dari kombinasi kulit salak dan daun bambu terhadap limbah cair batik itu sendiri. Untuk metode penelitian ini sendiri itu, penelitian ini akan dilakukan di laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Stiper, Yogyakarta. Kemudian untuk bahannya itu ada kulit salak, daun bambu, aquades, larutan KOH, kertas saring, dan limbah cair batik. Sedangkan alatnya itu ada furnace, oven, ayakan 100 mesh, Erlenmeyer, timbangan analitik, pH meter, gelas ukur, labu ukur, magnetic stirrer, SEM, mortar, dan desikator. Pada penelitian ini menggunakan metode rancangan acak sempurna, yang mana penelitian ini mempunyai dua faktor. Yang faktor pertama itu perbandingan massa kulit salak dan daun bambu yang mempunyai 3 variabel, yaitu variabel pertama 40 banding 60, variabel kedua 50 banding 50, dan variabel ketiga 60 banding 40. Sedangkan faktor kedua itu ada konsentrasi dari aktivatornya, yaitu larutan KOH, yang mana variabel pertama itu 2N, yang kedua 3N, dan yang ketiga 4N. Sehingga pada penelitian ini didapatkan 18 sampel. Untuk prosedur penelitiannya itu dimulai dari proses pencucian dan pengeringan bahan baku, yaitu kulit salak dan daun bambu, sampai bersih. Kemudian itu dilanjutkan dengan proses karbonisasi untuk menghasilkan arang.
di dalam furnace pada suhu 110 derajat dalam waktu 3 jam. Selanjutnya itu arang yang dihasilkan dari proses karbonisasi itu ditumbuk menggunakan mortar, lalu diayak menggunakan ayakan 100 ml. Selanjutnya itu ada penimbangan dan proses aktivasi. Setelah diayak, bahan baku ditimbang berdasarkan perbandingan massa tadi. Selanjutnya diaktifasi menggunakan larutan KOH dengan konsentrasi yang berbeda-beda dalam waktu 24 jam. Selanjutnya itu ada proses penetralan menggunakan aqueous sampai pH-nya netral yaitu 7. Lalu selanjutnya diarang di oven menggunakan oven selama 3 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Setelah dikeringkan, arang aktif siap digunakan pada limbah cair batik. Nah, ini dia teman-teman untuk prosesnya itu, untuk diagram prosesnya itu. Pada penelitian ini sendiri ada 5 parameter yang akan diamati, yaitu parameter yang pertama itu analisis kadar abu, parameter yang kedua kadar airnya, yang ketiga luas permukaan, yang keempat kapasitas absorpsi, dan yang kelima itu perubahan warna dari limbah cair batik itu sendiri. Mungkin cukup presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.